Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Bapak dan Ibu di rumah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini bersama dengan saya Sherry akan memandu untuk acara webinar pada hari ini. Sebelah Iya. saya sudah ada Pak Henry. Selamat malam Pak Henry. Selamat pagi Mbak Seri. Semangat sekali nih Pak Iya, Henry, seperti baik. biasa kalau Iya. Pak Henry yang akan memberikan webinar ini saya semangat karena Iya. banyak insight-insight baru yang akan saya dapatkan biasanya di acara webinar Pak Henry Iya. nih. Terima kasih Mbak Nah, Seri. sudah di-spill juga ya Pak ya bahwa hari ini kita akan Bapak akan menjelaskan tentang cegah penyakit jantung dan stroke dengan antioksidan. Wah, Betul, betul Mbak Seri. nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan Pak Henry. Terima kasih Mbak Seri. Apa kabar semua Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah? Hari ini saya akan sharing terkait dengan peran antioksidan untuk pencegahan penyakit jantung dan stroke. Juga nanti kita lihat sama-sama bagaimana peran antioksidan untuk kesehatan dan keluhan-keluhan terkait dengan kesehatan lainnya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Wah, Sudah terlihat ya, Mbak Seri ya? sudah. Oke, jadi tema kali ini masih relate dengan tema-tema sebelumnya karena kita fokus di pencegahan penyakit jantung dan stroke, tapi kali ini kita akan bahas khusus bagaimana sih peran antioksidan untuk mencegah penyakit yang merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Dan untuk Indonesia sendiri merupakan pembunuh juga papan atas 1-3 itu karena jantung dan stroke atau stroke dan jantung. Jadi itu ya. Jadi itu yang kita akan bahas hari ini. Jadi sebelum membahas itu, nah kita lihat ya apa yang terjadi di sekitar kita. Sebelum kita memahami antioksidan itu apa, kemudian kenapa kita perlu antioksidan. Nah, kita lihat dulu sekitar kita ya, kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang bisa kita amati. Nah, misalnya kita lihat di sini ada mengapa sih besi bisa berkarat? Ya, kira-kira kenapa Mbak Seri? Karena proses dari matahari tersebut menyebabkan. Oke, jadi kenapa besi bisa berkarat itu karena adanya proses oksidasi. Jadi oksidasi yang membuat si besi itu menjadi berkarat. Nah, supaya tidak berkarat gimana? Biasanya ada dikasih katoda ya, ataupun dikasih cat misalnya. Nah, di tubuh juga seperti itu supaya pembuluh darah kita tidak berkarat, ya kita harus kasih sesuatu supaya pembuluh darah itu tidak rusak. Ya. Kemudian kita lihat juga misalnya minyak, ya kan? Kenapa minyak bisa kalau kita biarkan tiba-tiba menjadi tengik? Atau kita masak kerupuk, masak atau mungkin biskuit gitu ya, kok tiba-tiba jadi tengik baunya? Di dalam kaleng Ya biasanya Pak. misalnya dalam kaleng ataupun minyak itu sendiri ya tiba-tiba keruh gitu kan? Tadinya bening jadi keruh, nah jadi agak putih. Nah itu juga terjadi karena adanya proses ya proses yang kita sebut perusakan di minyak tersebut ya perusakan yang kita sebut dengan perusakan terjadi oksidasi atau karena adanya paparan dari radikal bebas. Makanya biasanya di minyak-minyak itu dikasihlah misalnya BHT, BHA, jadi yaitu antioksidan yang mirip dengan vitamin E yang ditambahkan di minyak dalam produksi sekarang. Nah, memang masih dikatakan aman, tapi beberapa literatur sudah mulai melihat apakah ada indikasi yang merugikan enggak nanti ke depannya. Tapi itu masih diteliti lebih lanjut. Ya, jadi kalau misalnya ada kerupuk tiba-tiba menjadi tengik atau besi berkarat itu karena adanya minyak. Sebentar, ini saya harus. Nah, sambil menunggu, seperti biasa Bapak dan Ibu, kabar gembiranya webinar kali ini akan berhadiah jutaan rupiah ya Pak ya. Iya. Jadi nanti seperti biasa di pertengahan acara ketika Pak Henry menjelaskan, saya akan membagikan Google Form yang nanti Bapak dan Ibu mohon diisi. Jangan lupa
akun dari Zoom-nya harus sama dengan nama lengkap yang diisi di Google Form, agar memudahkan kami untuk mencari tahu siapa pemenangnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang terpilih sebagai pemenang bisa menghubungi customer service seperti itu. Oke, ya. Jadi itu, jadi itulah kenapa kita perlu namanya sesuatu yang bisa melindungi, ya, sesuatu yang bisa melindungi bahan tersebut, atau nanti kalau di dalam tubuh juga kita butuh sesuatu yang bisa melindungi tubuh kita dari perusakan-perusakan, misalnya kalau misalnya dalam minyak, ya, itu supaya nggak jadi tengik, atau besi supaya jadi karat. Demikian juga kalau misalnya dalam tubuh kita, supaya pembuluh darah kita tidak karat, atau mungkin karena tubuh kita itu kan banyak lemak, ya, terutama sel-sel tubuh, supaya lemak itu tidak bisa sampai tengik, sampai rusak. Nah, itu bagaimana, ya, kita lihat sama-sama. Sorry, ini ada problem sedikit. Ini ada yang... Oke, tunggu Bapak dan Ibu, kita coba stop share dulu biar Pak Hendro bisa melanjutkan webinar untuk materi hari ini. Oke, Oke, kita lanjut ya. Oke. Nanti Bapak dan Ibu yang hadir pada Zoom webinar kali ini mohon mengisi absensi karena berkesempatan memenangkan produk senilai jutaan rupiah. Jadi jangan sampai tidak mengisi absensi pada hari ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita lihat di sini ada dua penampakan, ya, yang A dan B, ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Seri atau mungkin teman-teman di rumah boleh dijawab ya di kolom chat, mana sih yang antara A dan B yang lebih tua usianya? Mungkin boleh dibantu Bapak dan Ibu dipilih A atau B, ditulis di kolom chat mana yang lebih tua. Nih, kalau kita lihat dari gambar ya Pak ya. Kita lihat sudah ada Bu Rini, B kata Bu Rini. Rina. Oke, coba kita pengen lihat nih. Oh, rata-rata B. Dari ibunya B, Pak Victor B, Bu Dalia, Bu Neni B. Oke, ya, udah langsung ketebak ya. Jadi dari gambar ya, jadi kita B, ya betul. Ya, sudah langsung ketebak. Iya, memang ini yang B ya, yang lebih tua. Tapi jawabannya sebenarnya itu salah. Ya. Jadi baik A maupun B itu usianya sama, Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi A atau B itu usianya sama, 52 tahun. Bedanya apa? Bedanya antara A dan B, yang B itu kenapa tampak lebih tua, ada kerutan, kemudian kantong mata, kulitnya juga lebih kendur gitu ya. Karena yang B itu merokok. Jadi merokok kurang lebih 14 tahun, ya, 14 tahun dan seharinya kurang lebih setengah bungkus. Jadi itulah pengaruh dari namanya rokok. Nah, di dalam rokok itu ada namanya radikal bebas. Jadi sebenarnya A dan B itu adalah kembar. Bedanya yang A itu tidak merokok, yang B itu merokok selama 14 tahun. Usianya, dua-duanya ini adalah usia di 52 tahun. Jadi nggak jadi ya ngeluarin ini ya. Dari poin Mas Sartini A dan B sama. Oke, dilanjut ya. Nah, itu. Jadi penyebabnya adalah tadi adanya radikal bebas. Jadi kenapa sih tadi besi berkarat, minyak menjadi tengik, atau wajah yang menjadi lebih tua dari usianya, itu karena aktivitas dari radikal bebas, Mbak Seri. Jadi apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu atom atau molekul yang tidak punya pasangan. Jadi masih single. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi karena tidak punya pasangan,
dia akan mencoba mencari pasangan yang lain dari molekul ataupun atom yang lain. Begitu direbut ya supaya menstabilkan dirinya, dia kan kurang. Dia ambil tuh yang sudah stabil, zat ataupun molekul atau atom yang lain diambil sehingga dia jadi stabil. Tapi yang sebelah yang diambil menjadi tidak stabil. Dia akan cari lagi. Nah, itu terjadi terus-menerus di dalam tubuh kita. Jadi terjadi reaksi berantai. Jadi itulah radikal bebas. Radikal bebas kalau kita kelebihan, nah itu penyebabnya nanti bisa ada masalah di sel kita yang tidak baik ya fungsinya, kemudian masalah-masalah yang lain. Intinya apa itu radikal bebas? Adalah atom yang tidak stabil di mana elektronnya tidak punya pasangan. Jadi maaf kata seperti hanya pelakor dan pedinor, ibaratnya seperti itu ya. Jadi dia memang usahanya untuk mencari rumah tangga yang sudah stabil. Nah itu jadi itu uh, kita sebut gampangannya radikal bebas ya. Oke. Kemudian selama kita bernapas ya, selama kita melakukan bernapas, aktivitas bernapas, selama itu pula radikal bebas terbentuk. Jadi kalau misalnya kita bernapas seperti ini, ada 2-5% radikal bebas yang akan terbentuk. Ya, 2-5%. Apalagi kalau misalnya olahraga. Ya, olahraga intensitas tinggi pun akan terbentuk radikal bebas lebih tinggi lagi. Jadi gitu. Jadi pokoknya selama kita bernapas, selama itu pula radikal bebas terbentuk. Jadi itulah kita harus menjaga supaya napas yang kita keluarkan akan terlindungi. Ya, bagaimana cara melindunginya? Nanti selanjutnya ya. Oke, radikal bebas juga dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Misalnya kalau kita misalnya lagi sakit, nah itu si sel kekebalan tubuh kita atau sel darah putih kita itu akan mengeluarkan radikal bebas untuk membunuh kuman tersebut, untuk membunuh bakteri tersebut. Tapi kalau misalnya kita sering sakit, maka radikal bebas di dalam tubuh kita akan meningkat. Jadi kalau kita sakit berkepanjangan, terbentuklah radikal bebas di dalam tubuh kita, gitu ya. Oke, kemudian apa sih itu faktor internal? Nah, apa faktor eksternal yang menyebabkan kita meningkatnya radikal bebas di dalam tubuh kita? Jadi faktor pemicu radikal bebas yang berlebih. Yang pertama itu asap rokok. Jadi tadi udah dicontohkan kan? Betul. Jadi walaupun dia sama usianya ternyata lebih tua dari usia sebenarnya, usia kronologisnya. Jadi saya punya cerita dari seorang dokter yang punya klinik, dia cerita begini. Jadi kebetulan pada suatu hari ada seorang wanita usia 50 tahun, 50 tahunan datang ke klinik tersebut dengan serangan jantung. Setelah dicek, oh dia memang serangan jantung, kemudian dikasih obat segala macam, ya kan? Dikasih obat, pulanglah ke rumah. Nah, pulang ke rumah, dia kemudian cek rutin lagi, kok masih ada nyeri dada, masih ada apa, padahal menurut si dokter tersebut sudah diberikan sesuai dengan terapinya, apakah anti pengentalan darah, kemudian bloker yang lainnya, macam-macam gitu. Udah pokoknya, udah sesuai dengan protokoler. Akhirnya suruh pulang lagi, cek lagi kok masih kayak gitu. Ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya setelah ditelusuri, itu di rumahnya si suaminya merokok. Oh, provokasi. Iya, si suaminya merokok. Nah, setelah dikoreksi, akhirnya si nyeri dada tersebut, kemudian dengan protokol yang sama tadi, si nyeri dada tersebut sudah berkurang. Ya, di klinik yang sama juga ada seorang pasien datang ke situ. Dia melaporkan nih, dia ada ke UGD ya, jadi ke UGD, kemudian melaporkan terjadi asam lambung. Kemudian dokter-dokter umum di situ ngecek, wah ini asam lambung. Akhirnya waktu saat serangan, oke, udah dikasih obat penawar asam lambung. Pulanglah dia. Tetap besoknya lagi datang lagi, atau mungkin begitu kontrol kok masih asam lambung terkena. Akhirnya apa? Sama dokter jantungnya, coba cek rekam jantungnya. Begitu dicek rekam jantungnya, ternyata ada masalah di jantungnya.
Begitu telusuri kembali apa penyebabnya, ternyata si bapak tersebut perokok yang berat. Nah, jadi perokok itu yang berat itu kita tahu bahwa satu batang rokok itu ada 4.000 senyawa racun, dia bisa memicu terjadinya radikal bebas yang pada ujung-ujungnya sebagai faktor risiko terberat untuk terjadinya penyakit jantung. Atau kalau tadi diiringi sebelumnya dengan asam lambung. Jadi gejala palsu gitu ya. Kemudian pencemaran udara. Makanya nggak heran kalau pencemaran udara itu harus cepat ditekan, ya apalagi kalau kita hidup di kota-kota besar, di mana kalau kita lihat di papan layar di jalan ada indeks kualitas udara, rata-rata kita sering kali kalau udah ada aktivitas yang tinggi, tidak ada, maksudnya sudah aktivitas normal, maka kualitas udara kita menjadi jelek, dan itu berpengaruh terhadap tingginya radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu, sinar ultraviolet, udah pasti, kemudian pestisida, ya, atau zat pencemar, olahraga berlebihan juga. Nah, jadi olahraga yang tidak sesuai dengan kapasitas oksigennya juga akan meningkatkan radikal bebas. Ya, Mbak Seri sering dengar kan ada orang sepak bola, ya, atau atlet tiba-tiba kok serangan jantung. Nah, dari sisi radikal bebas, jadi pada saat dia olahraga tingkat tinggi atau kompetisi, terjadilah kenaikan hormon adrenalin. Kemudian kenaikan hormon adrenalin nanti akan melepaskan juga hormon yang akan membuat kontriksi ataupun pembuluh darah menyempit. Nah, nanti terjadilah gangguan pada listrik jantung. Di situ juga produksi radikal bebas akan meningkat. Nah, kalau tidak diiringi dengan pelindungnya, yaitu antioksidan, maka bisa jadi terjadi hal tersebut, misalnya fibrilasi ataupun henti jantung. Nah, itu. Jadi dari sisi konsep radikal bebas itu juga bisa dilihat di situ. Orang yang meninggal mendadak ataupun olahraga-olahraga yang tinggi tanpa diiringi dengan kapasitas antioksidan yang cukup bisa terkena henti jantung. Kemudian kelainan sendi ataupun jaringan otot, ya, sering nyeri sendi, itu juga radikal bebas akan meningkat. Apalagi orang yang diabetes yang tidak terkendali. Misalnya HbA1c-nya selalu di atas 6,5, ya. Itu gula di dalam tubuh juga menjadi toksik ataupun suatu zat yang akan meracuni tubuh kita. Dan akhirnya terjadi peradangan. Begitu ada peradangan, maka pembuluh darah kita menjadi rusak, itu dipicu oleh radikal bebas. Stres juga, dan tentunya radiasi. Ya, makanya kalau misalnya kita tidur, kalau bisa dijauhkan dari alat-alat yang memancarkan radiasi, karena itu bisa berpengaruh terhadap tubuh kita. Ya, itu faktor yang memicu terjadinya radikal bebas secara berlebih yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya, nah, apa akibat dari radikal bebas tersebut? Yang paling simpel, ya, kalau kita lihat di sini, nah, sel tubuh kita itu membrannya ataupun lapisan luarnya itu diisi oleh yang lemak. Jadi setiap di sini ada, ini sel yang normal, ini sel yang rusak. Nah, ini yang kalau terkena oksidasi stres karena radikal bebas. Nah, di sebelah sini, ini adalah dinding sel. Nah, dinding sel kita itu diisi atau dibentuk oleh namanya sel lemak. Ya, sel lemak. Jadi setiap dinding sel kita kan banyak banget sel. Nah, setiap dindingnya itu dilapisi oleh pelindungnya adalah lemak. Makanya kalau lemak itu rusak, maka si fungsi sel menjadi tidak baik. Nah, misalnya seperti ini, ya, pada gambar ini, maka terjadi namanya peroksida lipid atau lipid peroxidation. Jadi sel lemaknya sebagai pelindung atau membrannya dirusak oleh radikal bebas. Karena dirusak ibaratnya pintu atau pagar, maka zat ataupun benda asing masuk ke dalam sel. Kalau sudah banyak, maka terjadi kanker. Tapi kalau misalnya di konsep pembuluh darah, maka lama-kelamaan itu akan menumpuk.
ya, itu. Nah, kalau gambar yang sebelah kiri itu sel darah merah. Kalau kita lihat dari lab blood analysis itu rusak karena radikal bebas, ya. Jadi ini yang pertama, akibat dari radikal bebas adalah terjadinya namanya peroksida lipid atau peroksida lemak, gitu ya. Nah, yang apa akibatnya? Nah, ketika ada peroksida lemak, maka si sel tubuh, ya, terutama sel imun akan berusaha menghilangkan menghilangkan si peroksida tersebut. Maka dia mengeluarkan namanya buih-buih, ya. Sel tubuh itu mengeluarkan buih-buih menangkap, lama-kelamaan menjadi sempit nih, ya. Lama-kelamaan terjadi sumbatan. Nah, kalau misalnya di jantung, ya, kalau di jantung kan ototnya kuat, ya, pembuluh kuat, maka terjadi penyempitan arteri koroner. Nah, begitu menyempit, maka aliran oksigen tidak lancar, kemudian beban jantung menjadi meningkat, terjadilah serangan jantung. Itulah konsep ataupun peristiwa radikal bebas kenapa bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Bagaimana dengan otak? Nah, kalau menyerang otak, peroksida lemak ini, ya, akan lama-kelamaan akan membuat pembuluh darah di otak yang tipis itu rapuh, ya. Bisa rapuh, terjadinya namanya stroke hemorrhagic atau pendarahan, bisa juga tidak sampai rapuh, tapi menghambat aliran darah sehingga terjadi stroke non hemorrhagic ataupun stroke tanpa pendarahan akibat ada sumbatan. Jadi ada dua jenis stroke, stroke dengan pendarahan ataupun stroke dengan tidak pendarahan. Dan ini banyak sekali, ya. Pemicunya adalah tadi lemak yang ada di dalam sel tubuh kita dirusak oleh radikal bebas. Kemudian akibat yang lain apa? Selain tadi jantung, stroke, yang lainnya juga membuat kerusakan pada kulit kita, ya, akibat paparan ultraviolet. Padahal ozon sudah melapisi, ya, bumi kita, tapi banyak juga yang masuk ke dalam bumi kita. Nah, itu membuat kulit kita menjadi bercak penuaan, lembek ataupun rusak, ya. Jadi ini contohnya, ya, akibat dari serangan ultraviolet, maka tubuh kita menjadi bintik-bintik penuaan, kemudian keriput, kemudian kulitnya juga tidak elastis, tidak kencang, bahkan penuaan dini. Nah, itu, ya. Kemudian bagaimana kalau di mata? Nah, itu tadi konsepnya sama, seperti minyak menjadi tengik. Lama-lama kalau kita lihat minyak tadinya bening menjadi putih, ya kan? Demikian juga di mata kita. Nah, mata kita di situ ada lapisan lemak. Nah, lapisan lemak ini kalau diserang oleh radikal bebas, maka dia menjadi rusak, lama-kelamaan putih. Nah, itu yang kita sebut dengan katarak. Jadi, katarak tersebut karena lapisan lemak yang ada di dalam mata kita itu dirusak oleh radikal bebas. Nah, bagaimana dengan kesuburan? Nah, ternyata si sperma itu memiliki enzim pelindung yang rendah sekali. Kemudian membran dari si kepala sperma ataupun sperma itu banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang mudah sekali terkena serangan radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas di dalam tubuh kita banyak, maka si sperma itu tidak bergerak secara optimal, kemudian bentuknya bisa lain, kemudian selanjutnya, ya, kecepatannya juga terganggu. Jadi itu akibat dari radikal bebas. Bagaimana pada wanita? Sama saja. Pada wanita juga, ya, akibat tingginya radikal bebas atau stres oksidatif, maka bisa memicu terjadinya kista coklat atau endometriosis, PCOS, bisa juga bahkan masalah dari kehamilan yang tidak tuntas, artinya misalnya sampai ini, ya, sampai keguguran, atau di sini kita lihat sampai pertumbuhan janinnya terhambat, ya. Jadi di situ ada
intrauterine growth restriction, jadi pertumbuhan janinnya terhambat. Jadi itu akibat dari tingginya radikal bebas di dalam tubuh kita. Banyak sekali akibat dari radikal bebas, lebih dari 100. Yang jelas, menurut Hansen, 85% masalah penyakit degeneratif itu dikaitkan dengan tingginya radikal bebas yang tidak diimbangi dengan senyawa pelindung, yaitu antioksidan. Jadi supaya kita radikal bebasnya bisa diperbaiki, kita bisa terlindungi dari radikal bebas, kita butuh namanya antioksidan. Nah, apa itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang akan menghambat oksidasi ataupun yang akan menghambat atau melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Ya, jadi itulah radikal bebas. Atau didefinisikan di sini antioksidan adalah inhibitor atau penghambat yang bekerja menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif, membentuk radikal bebas yang tidak reaktif dan menjadi stabil. Nah, itu antioksidan. Nah, antioksidan itu sendiri nanti akan meredam dari niat jahat dari radikal bebas, akan melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Nah, ada dua antioksidan, yaitu antioksidan yang di dalam tubuh kita, yang diproduksi oleh tubuh kita, yaitu ada SOD, misalnya katalase ataupun GSH, ada juga radikal bebas dari luar, misalnya dari misalnya ya flavonoid, fenolik, atau mungkin vitamin E, vitamin C, ya, beta karotin, pokoknya dari sayur dan buah ataupun dari senyawa-senyawa yang lain itu yang dari luar, ya. Jadi ini ya radikal bebas itu ya ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ya, kalau dari dalam supaya meningkat gimana? Kita kasih bahan-bahan supaya tubuh kita meningkatkan antioksidan yang di dalam tubuh kita. Kalau dari luar bagaimana? Ya kita bisa dari makanan ataupun pangan yang kita masukkan lewat mulut kita. Ya misalnya ada mineral, kemudian ada vitamin, kemudian ada karotenoid, ya misalnya di spirulina ada, atau mungkin di wortel misalnya ya. Kemudian senyawa sulfur misalnya di garlic gitu ya, atau di polifenol. Nah polifenol ini yang menarik sekali. Jadi ada polifenol, yaitu ada flavonoid, kemudian ada katekin. Nah, itu kita ada. Nah, produk yang tinggi sekali akan fenolik atau polifenol, yaitu flavonoid dan phenolic acid, itu adalah mistika. Jadi mistika ini mengandung banyak senyawa flavonoid atau fenolik yang merupakan kombinasi dari asai dan 9 macam buah beri ditambah green tea yang sudah dekafein. Jadi green tea-nya khusus ya, tidak sembarang green tea. Nah, mistika sendiri itu mengandung antioksidan, kemudian antosianin, asam lemak esensial, fitosterol dan asam amino. Nah, antioksidan tadi fungsinya sudah tahu. Antosianin adalah antioksidan yang kuat sekali. Ini manfaatnya juga luar biasa. Berbagai uji atau penelitian membuktikan antosianin itu bukan saja untuk awet muda, tapi juga untuk jantung kita, untuk antibakteri, anti kanker, dan lain sebagainya. Itu antosianin. Kemudian asam lemak esensial juga bermanfaat untuk sistem kardiovaskular. Fitosterol itu bagus untuk mengurangi kolesterol. Kemudian asam amino bisa untuk membangun regenerasi tubuh kita atau sel tubuh kita. Nah, ini manfaat dari antosianin. Ya, jadi manfaatnya untuk mengurangi peradangan, anti kanker, diabetes, bahkan untuk mata, kesehatan mata, anti obesitas dan anti mikroba. Ini manfaat dari antosianin. Nah, sekarang AC sendiri, ya. Kita sudah konsumsi, mungkin teman-teman di rumah sudah sering konsumsi asai. Apa sih itu asai? Asai itu adalah tanaman ataupun beri-berian dari Sungai Amazon. Ya, jadi prajurit di sana itu mengonsumsi asai untuk ya zaman dulu ya untuk ketahanan tubuhnya. Bahkan sering dikaitkan dengan energi yang mistis, makanya namanya mistika. Jadi mistis. Jadi energi yang luar biasa setelah kita konsumsi asai. Ya. Jadi di sana sering dikaitkan dengan untuk
vitalitas, kemudian untuk gangguan pencernaan dan juga untuk kulit. Nah, AC sendiri itu banyak mengandung antioksidan, kemudian asam lemaknya itu mirip dengan minyak zaitun, jadi bagus sekali. Asam aminonya juga lengkap, mirip telur. Kemudian vitaminnya juga lengkap, mineralnya juga lengkap, dan yang paling penting di sini fitosterolnya. Jadi bagus sekali untuk mengurangi kolesterol ataupun uh, kolesterol jahat yang ada di dalam plasma tubuh kita. Jadi dalam sebuah wawancara atau acara Oprah itu AC dikatakan sebagai makanan hebat nomor satu. Bahkan ya ada sebuah buku dari Nicholas Perriton menyebutkan dari 10 makanan yang hebat yang membuat kita lebih awet muda, ya semuanya ingin awet muda ya, lebih sehat dan panjang usia, AC adalah makanan yang menjadi posisi utama, posisi pertama sebagai makanan ataupun buah yang dapat memperpanjang usia, membuat kita lebih awet muda dan lebih sehat. Nah, itu teman-teman bisa cari di Google buku ini ya, buku yang dikarang oleh Nicholas ya, Perricone ini. Nah, apa sih manfaat kita konsumsi Mistika ataupun AC? Jadi yang pertama ya itu bisa untuk antioksidan kita, kemudian kesehatan kardiovaskuler, kemudian bagus sekali untuk mencegah sel yang tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, kemudian anti peradangan dan pelangsingan tubuh, ya. Jadi itu manfaatnya. Nah ini isinya tadi udah disebutkan macam-macam ini, ya. Ada 9 bahan ditambah green tea. Nah kita satu-satu, misalnya di sini. Kemudian ini ada pomegranate, yaitu ini bagus sekali untuk orang-orang yang mempunyai masalah prostat misalnya, atau mungkin yang punya masalah di benjolan payudara ataupun yang estrogennya dominan, jadi itu boleh konsumsi pomegranate ini. Jadi ini ada di dalam Mistika. Kemudian ada juga blueberry. Nah, blueberry ini bagus sekali nih kalau kita yang suka tell me. Ya. Jadi untuk menjaga memori otak kita. Nah, ingat di otak itu banyak asam lemak tak jenuh. Kemudian otak itu mudah sekali terserang radikal bebas. Makanya otak itu mudah kena pikun, mudah terkena masalah-masalah dari pikiran yang misalnya ya memorinya. Nah, kita butuh pelindungnya. Nah, pelindungnya antara lain kalau kita dari makanan atau berry-berryan, ini blueberry. Blueberry ini bagus sekali untuk menjaga fungsi dari memori otak kita. Kemudian ya ada satu lagi yang ini ya, cranberry. Nah, cranberry ini biasanya kalau secara terpisah itu bagus sekali untuk mengurangi masalah di infeksi saluran kemih. Nah, ini banyak kan pada wanita ya, karena wanita tuh sering sekali terkena infeksi saluran kemih ya. Jadi ini juga bagus untuk pencegahan batu ginjal ya. Nah, kemudian ada elderberry. Nah, elderberry ini juga ada di produk kita namanya Sanerclop ya, karena ini penting sekali, produk ini penting sekali mengurangi gejala ataupun keparahan influenza. Makanya di Sanerclop itu fokus di situ ada elderberry yang fungsinya untuk mengurangi masalah-masalah dengan pernapasan, influenza, flu, batuk, pilek gitu ya. Itu dari elderberry ya. Kemudian ada juga bilberry. Nah, kalau bilberry ini mungkin teman-teman di rumah sering dengar nih bilberry. Nah, kalau bilberry ini ya, ini bagus sekali untuk kesehatan mata. Ya, jadi ini bagus sekali untuk kesehatan mata. Makanya kalau orang yang punya masalah di mata, apa misalnya glaukoma atau masalah-masalah degenerasi makula di mana kalau kita semakin usia maka fungsi mata kita berkurang, itu bisa menggunakan namanya bilberry ini ya. Ini bilberry. Kemudian ada red raspberry ya. Ini juga antosianinnya tinggi ya, baik untuk sirkulasi tubuh kita. Kemudian ada goji berry. Nah, ini udah
terkenal ya Goji ya, karena udah puluhan tahun digunakan di China sana ya untuk obat-obatan yang sudah turun-temurun untuk kesehatan tubuh kita, untuk infertilitas, kemudian untuk berbagai macam penyakit ya di China sana. Di samping itu juga dia untuk mengurangi kerusakan kulit kita. Ada juga anggur merah. Ya, anggur merah ini fitosterolnya bagus untuk mengurangi kolesterol yang jahat di tubuh kita. Ada juga anggur Concord. Ini seperti tadi ya, juga bagus untuk memori kita. Kemudian vitamin C-nya juga tinggi sekali. Ada juga green tea. Nah, ini tambahannya ada green tea yang sudah KPI-nya sudah dikurangi. Nah, ini green tea itu banyak mengandung katekin, ya. Ini bagus untuk mereka-mereka yang punya masalah lemak di perut. Ya, ini green tea. Nah, ini hasil lab independen ya, yang menunjukkan bagaimana kekuatan dari antioksidan Mistika. Kita lihat di perbandingan oreknya. Nah, kita lihat di sini Mistika itu nomor 1 dibandingkan produk sejenis yang lainnya. Kemudian antosianinnya juga nomor 1 dibandingkan yang lainnya. Ini adalah clinical test independent. Jadi bukan dilakukan oleh factory ataupun oleh kita, tapi oleh orang yang secara independen meneliti ini ya. Kemudian fenoliknya juga tinggi sekali, katekin tadi yang ada di dalam teh hijau ya ataupun tanaman yang lain ini juga tinggi banget. Makanya Mistika bagus nih untuk membakar lemak di dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini penelitian membuktikan dengan mengonsumsi Mistika 2 kali sehari selama 3 minggu berturut-turut dapat mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas sebesar 43%. Nah, jadi kalau kita ingin awet muda, ya ini dia, ya konsumsilah rutin, ya 2 kali 30 cc selama 3 minggu. Nah, itu bagus juga tadi untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Ya, karena 43% sendiri bisa dikurangi hanya dalam waktu 3 minggu. Gitu ya. Nah, sekarang manfaatnya apa? Kalau tadi fokus utama kita adalah untuk mencegah ya, peran untuk mencegah penyakit jantung dan stroke. Tapi manfaat penting lainnya kalau kita perhatikan dengan mengonsumsi rutin Mistika, teman-teman di rumah, itu adalah sebagai ramuan awet muda. Tadi Nicholas Perricone mengatakan bahwa AC adalah tanaman yang utama yang membuat awet muda. Jadi ini sebagai ramuan awet muda yang membuat tubuh kita lebih awet muda, sehat, dan memperpanjang usia. Kemudian sebagai antioksidan yang kuat, menjaga kolesterol yang sehat, mengurangi penumpukan lemak di tubuh kita. Ya, jadi kalau kemarin kita bahas tentang nabung lemak, nah ini juga bisa membantu mengurangi penumpukan lemak. Dan hal lainnya tadi untuk kulit, mata, otak, prostat itu juga bagus sekali. Anjuran pemakaiannya kalau sesuai dengan PTN tadi 30 ml, 30 cc 2 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh-contoh saja. Kalau misalnya untuk awet muda nih, misalnya 2 kali 30 cc atau 2 kali 2 sendok makan. Kalau untuk mengurangi lemak tubuh atau kolesterol tubuh, bisa 3 kali 2 sendok makan. Kalau untuk mengurangi peradangan, ya peradangan tubuh, misalnya bisa 3 kali 4 sendok makan. Kalau untuk pelangsingan tubuh, bisa 3 kali 2 sampai 4 sendok makan. Itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi. Nah, sekarang ini ya di November sampai akhir bulan ini masih ada nih ya dengan menyediakan 2 Pro Haji mendapatkan Mistika. Ya, itu kan ya. Mumpung ya sampai November ini masih ada. Jadi manfaatkan ini. Ya, jadi ketika kita
bernapas, ketika itu pula ada radikal bebas. Supaya tidak was-was, ya kita harus sediakan mistika. Apalagi kalau dilengkapi dengan ProArgi 9 Plus. Wah, Gitu. Terima kasih. wah, Terima mantap kasih. sekali. Saya pikir terakhir itu Bapak mau pantun, saya mau bilang cakep gitu. Maksud Wah, saya, wah, jadi ingetin dong, hari Selasa ujian fisika. cakep. Jangan lupa minum mistika. Oke, terima kasih banyak Pak Henry Iya, tadi yang sudah diinfokan bahwa Mistika ini antioksidannya tinggi sekali, banyak banget iya, manfaatnya untuk kita iya, semua. Dapat insight baru lagi nih. Jadi tadi dengan apa komposisi dari iya, Mistika tadi kita bisa lihat begitu banyak banget betul. manfaatnya, ditambah dengan paket di bulan November ini ya Iya, Pak. Dan jadi jangan kehabisan. Nah, saya sudah mengirimkan lagi di kolom chat, mohon dicek Bapak dan Ibu untuk, mengisi link, absensi webinar pada hari ini. Nanti kita batasi sampai jam 8, lalu kita akan, putar secara acak siapa pemenangnya untuk mendapatkan hadiah menarik pada malam hari ini. Sambil menunggu Bapak dan Ibu yang belum mengisi, kita buka sesi pertanyaan nih. Mungkin ada yang udah relate nih dengan kehidupan Bapak dan Ibu tadi karena, Zoom yang lalu tentang menumpuk lemak juga, mungkin ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand, kami akan bantu unmute, atau Bapak dan Ibu boleh menulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan. Oke, wah hari ini rekor nih, Pak Henry banyak peminatnya nih. Banyak yang tidak bisa membuka link, oke baik. Kami coba kirimkan lagi ya Bu. Untuk link Zoom absensinya. Link absen kosong setelah dikirim. Pastikan apa sinyal Bapak dan Ibu stabil ya saat mengisi karena memungkinkan karena sinyal yang tidak stabil juga. Kalau sudah pikun bisa tidak minum mistika, Pak, dari Bu Elis. oke. Yang jelas jangan sampai pikunnya parah, gitu Oke. ya. Jadi jangan sampai pikunnya parah. Jadi tentu bisa sekali. Jadi otak kita itu tadi sudah disebutkan, otak kita itu pertahanan terhadap radikal bebas itu lemah sekali. Seperti halnya sperma juga. Jadi pertahanan terhadap radikal bebas lemah sekali, makanya kita mudah lupa. Nah, oleh karena itu, apalagi kalau sudah pikun, ya sediakan saja ya mistika untuk kebutuhan hariannya. Gitu. Ada lagi, Mbak, yang ini? Oke, Bapak dan Ibu mungkin yang mau bertanya boleh langsung chat di kolom chat, nanti akan kami bantu tanyakan seperti Bu Elis ini. Selamat malam, Pak Hendri dari Bu Sri Hartati nih, mau nanya, untuk kombinasi dengan ProArgi bagaimana cara konsumsinya? Terima kasih. Oke, untuk kombinasi dari dua paket ProArgi dan Mistika tadi, baiknya seperti apa konsumsinya nih, Pak? Oke. Proaji bisa dikonsumsi pagi dan malam hari, misalnya 2 kali 1 saset. Tapi nanti bisa ini ya bertahap, misalnya boleh mulai dari setengah saset atau kurang ya, tergantung kadang-kala toleransi lambungnya juga gitu ya. Oke. Jadi 2 kali 1/2 saset nanti bertahap sampai 2 kali 1 saset gitu ya. Kemudian bagaimana dengan mistika? Nah, mistika boleh dikonsumsi setelah makan, misalnya tadi ada yang 3 kali 2 sendok makan, ada yang 2 kali 2 sendok makan dan seterusnya. Jadi boleh dikonsumsi setelah makan. Tapi mana yang paling bagus setelah makan atau sebelum makan? Sebenarnya yang paling bagus kalau lambung kita mentolerir pada saat perut kosong. Tapi umumnya kalau udah usia-usia di atas 30 di atas 40-an ke atas, di mana metabolisme sudah menurun, ya boleh dikonsumsi setelah makan saja. Karena kan biasanya kalau usia-usia di atas 40 atau 50 itu makan sedikit kadang-kala berpengaruh tuh untuk lambung. Gitu kan, karena ada masalah ya gitu. Produksi dari asam lambung emang berkurang. Oke, Gitu. jadi tadi ProArgi-nya 2 kali sehari, tapi disesuaikan untuk takarannya ya Pak ya, bisa mulai dari setengah saset dulu, lalu saset. Untuk mistikanya bisa disesuaikan juga 3 kali 2 sendok makan atau 3 kali 3.
Oke, selanjutnya dari Bu Ami, untuk program hamil, minum apa aja nih, Prof? Oke, sebenarnya ini udah di sesi sebelumnya untuk program hamil. Nanti program hamil ada ProArgi, kemudian ada juga ProAji, Kalsium Mat, kemudian Spirulina, Noni, ya nanti tergantung dari kalau tidak ada masalah apa-apa, misalnya tidak ada masalah kista, ada masalah miom, nah itu boleh mengikuti program BTS misalnya. Tapi kalau misalnya ada masalah tertentu, misalnya ada kista, ada miom, boleh dengan Mistika ditambah Spirulina atau ditambah dengan Kalsium Mat. Jadi nanti tergantung itu untuk program hamil. Nah yang jelas dua-duanya harus di terapi baik pria ataupun wanita karena 40% pada pria masalahnya, 40% pada wanita, 20% adalah kombinasi ataupun penyebab yang lainnya. Jadi untuk program hamil seperti itu. Oke, dari Pak FX. Pak Henry mau nanya, untuk minum ProArgi dan Mistika, pengaturan tadi bagaimana? Tadi sudah dijawab ya, sama pertanyaan dengan Ibu Sri Hartati. Lalu dari Ibu Niluh Arini, dari umur berapa boleh minum klorofilnya, Kak? Oke, ini. Untuk klorofil atau Mistika nih maksudnya nih Bu Arini, mungkin boleh dijelasin ya. Ya mungkin maksudnya Mistika. Kalau Mistika ya kita sasarannya sebenarnya orang dewasa. Ya karena kan orang dewasa itu sudah mulai banyak penumpukan radikal bebas. Walaupun dari usia muda juga ada, ya usia muda, ya apalagi kita kadang-kadang wanita pakai skincare sembarangan gitu kan, ya, tanpa melihat ya atau mungkin kita terkenal dengan negara tropis di mana radikal bebas di mana-mana, pencemaran udara juga. Nah, boleh di usia yang bukan saja di usia dewasa, ya. Jadi remaja pun masih bisa, ya remaja boleh konsumsi. Tapi umumnya dewasa, ya. Apalagi mama-mama muda atau moms, gitu ya. Yang moms itu bagus sekali tuh konsumsi Mistika ini. Oke, dari Bu Rini, apakah penderita katarak juga bisa dengan Mistika? Oke. Nah, kalau masih dini masih bisa ya, kalau masih dini. Tapi kalau misalnya sudah sampai keruh banget, ya perlu diambil tindakan. Nah, habis itu perlu maintenance supaya tidak terjadi peroksida lemak lagi ataupun kerusakan lemak di area bola mata tersebut. Oke. Dari Bu Isna, saya punya konsumen usia 5 tahun stroke, tangan kiri lemah. Berapa banyak minum ProArgi-nya? Oke, jadi paling bagus itu kita harus tahu juga ya kondisi yang lainnya gitu ya, apakah dia ada diabetes atau tidak, kemudian ada masalah ginjal atau tidak. Tapi kalau misalnya struknya saja, misalnya struknya misalnya karena tadi ada dua macam struk ya, misalnya anggap saja struknya karena penyumbatan aliran darah, ya bisa kita konsumsi Mistikanya 3 kali 30 cc masih bisa gitu, misalnya seperti itu ya. Penting ditambah dengan ProArgi Plus. Ditambah ProArgi. Untuk takaran ProArgi-nya? Takaran ProArgi boleh 2 kali 1 saset. Oke. Dari Bu Delia, kalau untuk sakit pinggang bisa atau produk lain yang bisa dikonsumsi dan berapa kali minumnya sehari, sesudah atau sebelum makan, bagusnya untuk diminumnya. Jadi maksudnya untuk sakit pinggang, produk lain yang bisa dikonsumsi itu berapa kali minumnya, produknya apa, terus baiknya sebelum atau sesudah makan bagusnya, Pak. Ini maksudnya sakit pinggang itu ada macam-macam ya konotasinya. Apakah sakit pinggang karena pegel-pegel, back pain, ataukah sakit pinggangnya lain? Nah, misalnya kalau sakit pinggangnya karena misalnya ada masalah di lumbalnya, misalnya ada masalah di saraf kejepit, ya, atau ada masalah di osteoporosis di area tulang belakang, itu berbeda kalau misalnya sakit pinggang karena misalnya ada batu misalnya. Jadi tergantung sakit pinggang karena apa. Tapi let's say kalau misalnya karena masalah di tulang belakangnya, ya kita bisa berikan misalnya Mistika bisa, Noni bisa, kemudian ditambah kalsium mat, ditambah ProArgi bisa. Tapi kalau misalnya kalau masalah batu, misalnya batu ginjal yang membuat sakit pinggang,
tentunya bisa kita berikan misalnya klorofil, proagi, Carbon-Mistika ataupun noni. Gitu. Oh, oke. Dari Ibu tadi sebentar. Nah, sekarang Bu Elis tadi melanjutkan dari yang pikun berapa sendok nih Pak? Tadi kan harusnya jangan yang sudah parah ya pikunnya ya. Jadi kalau untuk yang belum parah nih bagusnya berapa sendok pagi atau malam nih tuh? Oke, kalau yang sudah pikun bisa karena kalau malam biasanya kan itu pikun suka ini ya bangun-bangun terus gitu ya. Jadi boleh diberikan ketika ada keluarganya ya, ketika ada keluarganya. Biasanya keluarga adanya pagi gitu atau siang tergantung lah. Jadi boleh dikonsumsi 2 kali 2 sendok makan ataupun 3 kali 2 sendok makan ya. 3 kali atau 2 kali 2 sendok makan ya Bu. Ini dari Bu I Gede Astika. Saya kena stroke sudah 3,5 tahun. Mengkonsumsi produk Sinergi sudah 6 bulan. Sampai sekarang belum kelihatan perubahannya. Mohon penjelasannya. Oke, struknya sudah 3,5 tahun ya. Jadi kalau untuk stroke itu butuh penanganan yang komprehensif. Artinya bukan saja dari obat-obatan ataupun suplementasi, tapi juga dukungan yang lainnya. Misalnya fisioterapi. Ya, fisioterapi itu penting sekali. Jadi misalnya tangannya lemas digunakan terus supaya dia dipicu supaya bergerak, misalnya kiri atau kanan. Jadi ada bola misalnya harus digerak-gerakan terus. Kemudian juga misalnya mulut menjadi mengok juga ada speech therapy. Jadi speech therapy itu terapi bicara itu ada juga. Nah itu seperti itu. Jadi terus digerakkan. Kemudian dukungan keluarga. Ya dukungan keluarga ini penting sekali karena dukungan psikis di mana si pasien stroke biasanya kan tergantung. Nah itu penting sekali. Jadi jangan sampai mentalnya juga down. Nah kemudian dari obat-obatan dan suplementasi. Jadi itu kalau dari suplementasi nanti dicek lagi masalah utamanya penyebab stroke-nya apa. Misalnya masalah umumnya kan stroke rata-rata karena hipertensi. Ya penyebab dari hipertensi biasanya kolesterol. Ya jadi hipertensinya harus ditangani dengan baik. Ya, kita ada misalnya proagi teruskan atau mungkin ditambah dengan noni atau garlic ya teruskan saja. Beriringan dengan obat yang diresepkan dokter ya. Betul. Mungkin untuk lebih lanjutnya bisa konsultasi secara pribadi Bu ya. Betul. Oke, dari Bu Siti Julaika. Kombinasi Mistika dan Proaji memang mantap banget yang sudah menopause. Wow, terima kasih Bu. Pertanyaan kedua Dok, ada customer minum Proargi 1 saset diare. Kenapa ya Dok? Oke. Jadi umumnya orang yang diare itu kalau 3 saset ataupun 5 saset ke atas umumnya ya. Tapi setiap orang berbeda-beda ya. Ketika di Proargi itu ada namanya arginin. Arginin itu dapat meningkatkan peristaltik usus. Nah, kalau kita kemudian di situ juga ada xylitol. Ya, xylitol pemanisnya. Jadi xylitol itu juga bisa kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak akan memiliki sifat laksaktif. Artinya gitu. Tapi di kandungan kita sudah tertakar lah. Jadi umumnya yang sampai diare itu di 3 atau 5 saset ke atas. Nah, bagaimana kalau 1 saset? Memang setiap orang punya sensitivitas masing-masing. Tapi kalau secara umum, kalau sudah di atas 3 saset sekaligus atau 5 saset sekaligus, umumnya seperti itu. Oke. Jadi kurangi saja takarannya ya. Coba dari setengah saset dulu. Ya, kalau misalnya setengah saset masih ya kurangi lagi jadi 1/4 saset. Oke. Takarannya komposisinya dikurangi. Dari Kom Suarjana, saya sudah pasang ring 3, rencana bulan depan mau pasang lagi 2 ring. Apakah dengan konsumsi Proarginan Plus bisa hilang plak-plak di pembuluh darah? Mumpung ada waktu lagi 1 bulan dan berapa takaran minumnya per harinya? Terima kasih atas infonya. Oke, ini sudah PCI ya, jadi pasang stent. Yang jelas ya, dengan pasang stent atau mungkin bypass itu salah satu cara untuk supaya pembuluh darah kita menjadi lancar, aliran oksigennya dilancar,
kemudian jantung juga tidak bekerja berat, gitu kan? Tujuan utama seperti itu. Nah, bagaimana dengan ProAji? Konsumsi saja ya ProAjinya nanti sebelum setelah nanti mau tindakan cek lagi. Nah, berapa takarannya? Boleh dari 2x1 sampai 2x2. Ya, dari 2x1 saset sampai 2x2 saset per hari. Ya. Atau kalau mau dibagi 3 kalau ada waktu supaya lebih baik lagi boleh misalnya 3 kali. Jadi maksudnya 3x1 saset atau 2x2. Jadi, itu lebih bagus. Untuk waktunya itu pas setelah misal udah ada obat dari dokter itu gimana? Kalau sudah ada obat dokter, sebaiknya dijeda 1 sampai 2 jam. Utamanya obat-obatan yang sifatnya mengencerkan, misalnya Aspilet ataupun aspirin, ya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak. Dari Tions, dok, hipertensi saya susah turun baru-baru ini. Ada pembengkakan jantung. Apa saja yang harus diminum? Oke. Pembengkakan jantung. Jadi kenapa jantung bisa bengkak atau mungkin bahasa kerennya kardiomegali? Jadi karena jantung itu dipaksa bekerja. Ya, jantung kan otot, karena dipaksa bekerja, maka jantungnya membesar, jadi membengkak gitu ya. Nah, kita cari tahu dulu penyebabnya apa, kok bisa seperti itu. Umumnya penyebabnya karena hipertensi. Nah, hipertensi disebabkan karena apa? Bisa karena sumbatan. Nah, jadi produk apa yang bisa disarankan? Misalnya kita ada ProAji, ada Mistika, ada Gain. Ya, itu. Oke. Lalu dari Ibu Erianti, dokter saya ada masalah di lumbar 4-5. Sekarang terasa kesemutan di kaki kiri. Saya juga DM HBP, sudah pasang stent jantung 2 kali 2016 dan 2019. Pertanyaan apa nih, Bu? Oke, maaf kalau minum ProArji untuk maintenance itu berapa kali per hari? Ini maintenance apa nih, Pak? Nih. Oke, mungkin maksudnya tadi ada LBP, lumbal back pain, jadi ada sakit di bagian tulang belakang, ya, lumbal 4-5. Jadi pertanyaan sebenarnya sama relate dengan tanya sebelumnya, ya, yang masalah HNP tadi atau masalah saraf kejepit tadi. Tapi ini diiringi dengan diabetes, gitu kan. Nah, berapa sih maintenance-nya? Boleh 1 saset per hari, boleh. Cara konsumsinya boleh 2,5 kali saset dulu juga nggak apa-apa. Nah, kalau mau ditambah lagi dengan apa? Dengan untuk anti peradangan, ya bisa dengan noni ataupun dengan mistika. Oh tadi nih Bu, Niluh Ari ini nih Pak, saya sudah beli klorofil untuk usia berapa saja ya bisa dikonsumsi? Mungkin benar klorofil tadi ya. Oke, kalau klorofil itu mulai dari anak-anak bisa. Oke. Ya, karena kan saat hijau daun ya. Betul. Saat hijau daun kan bisa dikonsumsi dari anak-anak. Oke, jadi bisa dari anak-anak ya Bu. Iya. Terus Ibu Siti Julaika, mengapa ada pelanggan saya sudah minum 5 saset plus 1 liter air belum bisa BAB? Apa solusinya? 5 saset ProArji maksudnya mungkin ya Pak ya? Oke. Ya, kita memang anjurkan ada customer kita atau tim member kita yang menggunakan misalnya tadi ya contoh 5 saset misalnya ya 5 saset. Nah, kenapa kok tidak diare? Nah, tadi ya gerak usus atau peristaltik usus setiap orang berbeda-beda. Ya, umumnya kalau sudah usia itu mulai pelan. Makanya kalau usia-usia awal, usia-usia muda gitu ya, anggap saja di bawah 25 tahun ke bawah, itu buangnya juga langsung, itu makan bisa langsung dibuang. Tapi kalau udah usia-usia ke atas, kemudian jarang gerak lagi, ya tirah baring, misalnya tirah baring itu bed rest terus, nah itu juga mempengaruhi peristaltik usus. Jadi dilihat lagi ya penyebabnya apa? Apakah penyebabnya memang ini ya khususnya itu lemah dalam pergerakannya. Jadi seperti itu.
Oke, mesti di review lagi ya, Bu, Iya, 1 Juli saya mm, apakah bergeraknya sudah cukup atau belum. betul. Dari Pak Victor, minum ProArti sudah 3 bulan, 2 kali sehari. Setelah periksa lab kreatin naik dari 1,4 ke 1,7. Itu kenapa? 1,4 ke 1,7 Hmm, itu pada pria misalnya ya. iya. Pada pria kreatinin yang optimal itu 1,2 Hmm, ya kan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu biasanya karena misalnya konsumsi protein yang tinggi. oke. Ya biasanya ya kalau dia sampai 1,7 ya misalnya biasanya konsumsi protein yang tinggi misalnya kalau sudah ada masalah-masalah ginjal kalau belum menjalani cuci darah atau hemodialisis itu bisa dibatasi ya Oke. biasanya dibatasi berapa sih batasannya 0,6 gram per kilogram berat badan misalnya saya beratnya sekarang ini kebetulan beratnya 63, 64, anggap saja 60 kali 0,6 berarti 36 gram. Jadi kita dibatasi untuk 60, misalnya 60 orang yang beratnya 60 ya 36. Kalau misalnya beratnya 80, 80 kali 0,6 berarti 48, ya kan? 48 gram per hari. Itu yang dibatasi kalau tidak hemodialisis. Nah, dari anggap saja tadi beratnya 80, 48 gram per hari. Nah, 48 gram per hari itu nanti dibagi tuh ke makanan berapa, kemudian ke buah segala macam itu berapa. Termasuk ke ProArgi. Nah, ProArgi itu dalam satu saset itu ada 5 gram protein atau 5 gram asam amino, gitu kan, asam amino L-arginin. Jadi kalau misalnya 2 kali sehari 2 saset berarti 10 gram. Nah, sisanya kalau 48 berarti 38. Ya. Kalau kita konsumsi dagingnya banyak, ya repot juga. Karena 100 gram daging itu kurang lebih proteinnya 25 sampai 30 gram. Ya, 100 gram. Jadi kalau satu potong daging 100 gram itu proteinnya tinggi sekali itu 25 sampai 30 gram. Atau satu butir telur sedang dengan berat 40 gram itu proteinnya bisa sampai 6 gram. Jadi dihitung itu. Oke. Sebenarnya ada sih di aplikasi yang bisa menghitung Protein. protein ataupun kalori namanya Fatstrip. Itu bisa di-download di Play Store Oke. gitu. Jadi membatasi atau melihat mereview dari protein yang masuk gitu Iya, ya, protein karena yang masuk pun harus dilihat lagi. Jadi hmm, sebisa mungkin 60 sampai 80% adalah protein kualitas tinggi. Nah, hmm, protein kualitas tinggi misalnya ProAji oke. atau misalnya dari daging kulit putih, misalnya ayam gitu ya, Hmm, bukan dari daging sapi, daging itu. Jadi merah. jadi daging merah. Jadi Oke. itu jadi justru kalau dari kedelai, dari tahu malahan nggak bagus untuk Hmm, kondisi-kondisi tertentu. Jadi oke. seperti itu. Coba di-review lagi ya, Pak Ya, ya. Nah, dari Bu Sri Supia, saya minum ProAlgi 2 kali sehari dan 1 kali 3 kapsul spirulina untuk kesehatan saja. Bagaimana pengaturan minumnya jika ditambah mistika? Oke, ibunya sudah reguler meminum ProAlgi 2 kali sehari dan 1 kali 3 kapsul spirulina. Nah, ibunya mau tambah sama spirulina nih. tambah Mistika. mustika. Go. Silahkan di antara yang kosong saja, Bu. Misalnya Ibu spirulinanya pagi, yang mistikanya siang sama sore. Seperti itu Hmm. diatur aja, gitu ya. Kalau spirulinanya anggap saja untuk malam, ya jadi mistikanya boleh pagi dan siang. Misalnya kan Oh, saya misalnya Ibu minum spirulina pagi supaya kenyang, karena iya, spirulina juga mengenyangkan kan. betul, betul. Nah, ya bolehlah nanti di siang dan sore Sore. gitu. Jadi atur saja di mana bisa memasukkan suplemen itu. Harus diselang berapa jam gitu, Mbak? Enggak terlalu, Oke. ya, enggak terlalu. Kecuali kalau obat ya. Oke. Saya sudah pasang ring dari Ibu, dari Sadar Surat nih. Alhamdulillah aman. Wow. Sehat terus ya, Bu ya. Apa tuh? Jadi, Ini setelah oh, detox ya. testimoni. Iya, betul. Alhamdulillah Oke. mengurangi obat dokter setelah detox dan rutin pro ardi pagi dan malam. Oh, Wah. bersyukur ya, rutin konsumsi Pro Haji pagi dan malam, obat dokter bisa dikurangi, Hmm. terus Terus aman dari ya. Oke. aman. Untuk autoimun, psoriasis di kulit dan sendi, suplemen apa yang tepat ya, Dok?
Dari Gartiti Bandung. Oke, untuk autoimun. Autoimun adalah suatu penyakit di mana sel imun kita tidak bisa menerjemahkan mana lawan, mana kawan. Jadi bukan kelebihan, tapi dia tidak bisa menerjemahkan mana lawan, mana kawan. Ada lebih dari 100 autoimun. Ya, mulai dari misalnya tadi psoriasis, kemudian radang sendi, rematik, dan umumnya banyak dijumpai pada wanita. Lupus misalnya. Nah, untuk kondisi-kondisi autoimun, kita bisa berikan noni plus dan kolostrum. Ini dan kolostrum ya Pak Ya. ya. Ini mungkin terakhir nih pertanyaan Pak Hendri yang pilih nih. Silakan aja. Bebas-bebas, karena banyak banget sini. Ini banyak banget pertanyaan masuk nih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita tidak bisa bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Oke, sebentar. Ini mungkin yang agak complicated dari Kom Suarjana tadi. Malam dok, ayah saya waktu ini saya kasih minum spirulina 2 pagi sebelum sarapan dan 2 sebelum tidur atas anjuran dari teman yang ngasih spirulina. Kebetulan juga ayah saya sudah komplikasi minum obat-obatan kimia seperti diabetes, prostat, jantung, dan lainnya. Keesokan harinya setelah minum spirulina mendadak ayah saya sempoyongan dan dilarikan ke IGD karena kadar gulanya turun. Kira-kira apa penyebabnya ya? Padahal saya sudah kasih jeda obat kimia dengan spirulina sekitar 2 jam. Apakah karena faktor usia atau apa? Sekarang usia ayahnya adalah 74 tahun. Oh. Jadi kalau misalnya konsumsi spirulina, tiba-tiba gula darahnya turun, ya kemudian dia juga sudah konsumsi obat dokter, ya kurangi takaran dari spirulina. Nah, spirulina sendiri kalau di Jepang itu sebagai makanan favorit untuk diabetes mellitus atau suplemen favorit untuk diabetes mellitus. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya dengan konsumsi itu makin drop gulanya kan bagus tuh. Nah, jadi ya apa tindakannya? Bisa jadi konsultasi dengan dokter yang merawat. Boleh nggak misalnya obat dokternya dikurangi takarannya? Ya, jadi spirulinanya yang dipertahankan seperti itu. Oke, tapi tetap dikonsultasikan ya. Iya, dengan dokter yang merawat tentunya. Bahwa diinfokan bahwa mengkonsumsi spirulina ya, Iya, Pak ya. Betul. Nah, terakhir nih testimoni nih Pak dari Ibu Maulidia. Ada customer saya sudah konsumsi ProArgi 9 hari, berat badan turun 8 kilo, dari yang 88 kilo, kolesterol normal, gula darah normal, dan tensi normal. Wah. Oke deh. Wah, mantap banget nih. Semoga bisa turun lagi ya sesuai dengan berat badan ideal. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf untuk banyak pertanyaannya, kami tidak bisa membacakan satu persatu. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih pasti. Kami akan undi siapa yang akan mendapatkan hadiah menarik pada malam hari ini. Nah, nama-nama yang sudah mengisi sudah kami cantumkan di Wheel of Names pada malam ini. Nah, ini untuk hadiah yang pertama nih, dapat apa nih Pak? Dapat spirulina. Wah, tadi sudah diinfokan akan mendapatkan 1 botol spirulina. Oke, nanti boleh dibantu stop ya Pak ya. Kita hitung secara bersama-sama 3, 2, 1. Stop. Oke, siapakah yang beruntung pada malam hari ini? Oke, selamat Bapak Bahral Hamidi mendapatkan 1 spirulina. Selamat Bapak. Selamat untuk Bapak Bahral Hamidi. Bapak mohon menghubungi customer service untuk kami tanyakan alamat pengiriman produk. Selamat Bapak. Yang kedua kan mendapatkan apa nih Pak? Yang kedua mendapatkan produk yang sedang kita bahas. Mistika. Iya, Mistika ya. Oke. Boleh dibantu stop nanti ya Pak. Ya. Mari sama-sama kita putar. 3, 2, 1. Stop. Oke. Wah, mohon maaf kami remove karena sudah menang spirulina. Oke. Kita ulang lagi agar adil. 3, 2, 1. Stop. Oke.
Apakah yang mendapatkan spirulina? Wah, selamat Bapak Arif Indrawan mendapatkan satu buah mistika. Ya, selamat ya buat Bapak Aris Indrawan. Oke, kepada para pemenang mohon untuk menghubungi customer service untuk menginformasikan alamat pengiriman produk tersebut. Wow, terima kasih banyak Pak Henry atas ilmunya hari ini. Dan juga Terima Bapak kasih. dan Ibu yang hadir di Zoom ya Pak ya hari Iya, ini. tentunya terima kasih Bapak Ibu yang ada dimanapun ya. Dari Papua saya lihat ada, kemudian dari Aceh, Jakarta, Bali, kemudian Sumatera, Kalimantan juga kita lihat ada. Dan bahkan di Hong Kong ya kayaknya ya situ. Iya, sekali lagi mohon maaf untuk banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab, Iya. tapi jangan sedih, Bapak dan Ibu bisa konsultasi langsung ke Pak Henry melalui WhatsApp ya Pak Ya, ya, bisa. gitu. Jadi jangan sedih, nanti Pak Henry akan bantu untuk konsultasinya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Terima Henry. kasih Mbak Seri. Coba boleh dikasih pesan-pesan untuk Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Pesan-pesannya apa? Coldplay. Jangan bilang mau minjem uang 100 ya Pak. Oke, yang jelas kalau di usia 30 tahun ke atas atau selama kita bernapas tadi, supaya jangan was-was ya, kita harus sediakan produk yang bisa meredam radikal bebas, yaitu Mistika. Bukan saja membuat tubuh kita atau wajah kita menjadi mempesona, tapi internal ataupun organ kita menjadi tidak merana. Terima kasih, Mbak Terima kasih, Pak Henry. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu di rumah, bisa diaplikasikan ke circle paling dekat dulu ya Pak ya, agar kita semua sehat, lalu kita bisa sharing kesehatan kita kepada orang lain. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah mengikuti webinar pada hari ini. Jangan lupa pantengin sosial media dari Sinergi ya Pak ya. Untuk di Facebook ada Sinergi Worldwide dalam kurung ID. Untuk Instagramnya ada sinergiworldwide.id. Nanti kami akan update info-info terbaru kapan lagi nih webinar dengan Pak Henry. Ada juga Telegram. Betul, Telegram untuk bank konten dari Sinergi Worldwide. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Henry.